Prakarya kelas 8 semester 1. Kerajinan dari limbah organik oleh Bapak Muhammad Yamin Esos. Udah pada kenal semua ya, di kelas 1 kita udah belajar di pelajaran PPKN. Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulaunya. Karena anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepantasnya lah kita banyak bersyukur dan menjaga agar dapat terpelihara untuk kehidupan generasi di masa depan. Yang pertama, kita berbicara tentang limbah ataupun sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang untuk menjadi barang yang bernilai tinggi, yang nanti bisa kita olah dan bisa kita jual lagi menjadi suatu yang bernilai untuk bisa dijual ke masyarakat. Limbah dapat dikelompokkan kepada 3 bahagian. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan senyawanya. Yang pertama berdasarkan wujudnya, limbah terdiri dari A. Limbah gas, yaitu limbah yang berbentuk gas. Yang kedua limbah cair, limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Dan yang C. Limbah padat, jenis limbah yang berupa zat padat. Dapat kita lihat contohnya pembuangan dari mobil, asap mobil, limbah padat, dan pembuangan dari pabrik. Sedangkan yang kedua berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari A. Limbah pertanian, limbah berasal dari kegiatan pertanian. B. Limbah industri, limbah yang berasal dari kegiatan industri. C. Limbah pertambangan, limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. D. Limbah domestik, limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk. Ini contohnya ya. Yang ketiga berdasarkan senyawanya. Limbah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Sedangkan yang kedua limbah anorganik, atau limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Inilah pembahasan kita yang pertama, yaitu limbah organik seperti kulit jagung, sabut kelapa, sisik ikan, dan koran bekas. Inilah pembahasan kita pada pembahasan kerajinan dari limbah organik. Limbah organik bisa lagi nanti dikelompokkan menjadi 2 bahagian. Yang pertama limbah organik basah, yang kedua limbah organik kering. Limbah organik basah itu kita contohkan kulit buah dan kulit sayuran ataupun daun-daunan. Limbah organik basah yang dapat dijadikan karya kerajinan adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit buah biji-bijian, jerami, dan sebagainya. Sedangkan limbah organik kering contohnya adalah kertas, kardus, kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan kayu. Dan juga cangkang telur, serbuk gergaji, sebagainya. Ini yang akan kita jadikan sebagai kerajinan dari limbah organik kering. Nanti bisa Ananda kerjakan tugas yang mana, apakah dari limbah organik basah atau limbah organik kering yang akan dipresentasikan. Selanjutnya B. Prinsip pengolahan limbah organik. Untuk prinsip ini dikenal dengan nama 3R, yaitu mengurangi ataupun reduce, meminimalisir barang atau material yang kita gunakan. Yang kedua menggunakan kembali atau reuse. Pilihlah barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai atau lalu dibuang. Sedangkan yang ketiga dikenal dengan nama mendaur ulang, recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi, dan tidak semua bisa didaur ulang. Tetapi saat ini sudah banyak industri kecil, rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang kerajinan. Adapun proses pengolahan masing-masing bahan limbah organik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bahan limbah organik. Kita pilih dulu bahan apa yang akan kita jadikan sebagai kerajinan. Yang kedua, pembersihan limbah organik. Kita bersihkan yang akan kita jadikan kerajinan tadi. Dan selanjutnya kita pengeringan. Kita keringkan sebelum kita pewarnaan. Sedangkan yang keempat dengan pewarnaan. Setelah pewarnaan tentu dikeringkan kembali setelah pewarnaan, dan yang terakhir adalah finishing. Setelah finishing ini siap kita
jual dan sudah menjadi kerajinan yang dapat berharga nilai tinggi. Demikian pembahasan kita untuk pembahasan kerajinan organik pada kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.